Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Darmawan Motor Perhubungan. Channel membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kesempatan kali ini kita mau berbagi tutorial ya. Ini satu unit mobil Nissan X-Trail T30 tahun 2002. Ini untuk permasalahannya, ini yang kemarin ya, yang mati total, yang kita tarik dari matang siantar. Nah, ini setelah hidup mesinnya, kita tes jalan, ternyata metiknya itu tidak mau oper ke gigi 2 atau ngelok di gigi 1. Setelah kita geber terus, akhirnya dia masuk tapi langsung ke gigi 4. Jadi mesin itu terasa berat sekali untuk tarikannya, tapi tarikan awal itu normal karena satunya masuk ya, D-nya normal, R-nya normal. Begitu mau kita jalankan, dioper ke 1 masuk ke 2, itu tidak mau masuk ke gigi 2 nya. Nah, jadi untuk permasalahannya apa, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Ini kita mau cek dulu yang paling mudah ya teman-teman. Nah, ini untuk Nissan X-Trail yang keluhannya masuk D normal, masuk R normal, tapi begitu jalan tidak mau masuk ke gigi 2 ya. Begitu kita gas terus benem, RPM terus naik sampai ke 4000 baru dia masuk ke gigi 4 langsung. Jadi tidak 1 2 3 2 3 nya tidak ada ya, tidak mau masuk. Jadi untuk D normal, R normal. Jadi untuk oper gigi yang tidak mau ke 2 dan 3. Ini kita mau cek dulu ya. Ini karena untuk kondisi sangat kotor sekali teman-teman untuk pala pudinya. Nah, seperti dia, sangat kotor sekali. Ini sebenarnya wajib dibersihkan juga setiap kali kita bersihkan. Nah, ini terlihat ini rontokan dari kampas kopling ya teman-teman, kampas kopling. Tapi untuk metiknya masih enak, masuknya masih normal. Kita mau cek dulu untuk balapnya apakah ada yang macet. Kita coba periksa dulu. Oke, kita bongkar ya untuk balap bodi Nissan X-Trail T30. Nah ya teman-teman, jadi setelah kita bongkar semua untuk pengecekan mobil Matic Nissan X-Trail ini T30. Ini untuk keluhannya masuk di normal, masuk R normal, begitu masuk D drive kita jalankan mobilnya di RPM 2000 3000, seharusnya di 2000 itu sudah pindah untuk giginya kedua. Setelah itu naik lagi ke 3, lalu naik lagi ke 4. Nah, begitu ini kita tes jalan, begitu di drive kita tes jalan, RPM sampai mencapai di 4000, tapi tidak mau pindah sama sekali untuk giginya. Nah, jadi RPM itu sangat tinggi sekali. Setelah kita angkat sedikit gasnya, dia baru mau pindah, dan itu pun langsung loncat ke gigi 4. Nah, jadi untuk keluarnya kemarin sudah kita cek di bagian pala bodi, kita turunkan dan kita cek ternyata bagian sabuk brake bandnya itu sangat longgar sekali. Sudah longgar ya, kalau diindikasi sih sepertinya sudah kosong, sudah tidak bisa menahan untuk disc drum yang ada di dalam transmisi. Jadi ini hari ini kita turunkan. Nah, ini sudah kita periksa juga untuk bagian seal hidrolik koplingnya juga semua pada bagus ya. Untuk seal pistonnya semua bagus, o-ring-o-ringnya, dan untuk kampasnya. Nah, ini kampasnya ini sudah diganti baru sama pemilik sebelumnya ya. Ini yang mobil yang kita tarik dari Siantar. Nah, ini sudah diganti baru. Ini baru saja diganti teman-teman untuk kampasnya. Itu baru saja diganti. Nah, jadi kemarin kemungkinan sampai rontok di bagian kampas kopling. Rontok kampas kopling kemungkinan nggak bisa jalan. Jadi di overhaul untuk metiknya dan kampasnya sudah diganti, sudah bagus, ini sudah baru semua, sudah diganti. Kampasnya sudah kita cek semua, untuk seal-sealnya dan o-ringnya juga sudah diganti. Nah, yang disayangkan sekali itu yang tidak diganti itu yang ini teman-teman. Nah, ini sabuk ya, sabuk brake band. Kalau Nissan X-Trail T30 itu dia ada seperti ini. Ini sabuk brake band. Nah, ini fungsinya untuk pengereman pada saat ingin perpindahan gigi waktu di posisi drive
posisi drive itu di sini terdapat akumulatornya di sini ya, akumulator di bagian samping sini. Nah ini akumulatornya. Jadi begitu kita tekan gigi gas di kecepatan sekian, balap bodi akan mengatur untuk memberhentikan ini agar tidak terjadi sentakan pada saat masuk ke oper gigi 2. Nah jadi ini sangat penting juga teman-teman untuk brake band ini, untuk mobil Matic Nissan X-Trail ini ya. Nah ini juga bisa menyebabkan untuk masuk gigi atau masuk air tuh nyentak. Jadi begitu di semut, begitu masuk air cetak nyentak. Nah biasanya yang kita sering ketemukan itu penyebabnya itu gara-gara ini tidak diganti. Padahal ini sangat penting untuk overhaul ya, apalagi kalau mobil yang sudah habis kampas kopling atau overhaul sudah turun, ini wajib diganti teman-teman, wajib diganti juga, sama halnya seperti satu setnya seperti itu. Nah ini untuk lihat ya, untuk sabuknya sudah seperti ini, sudah angus kosong, ini seperti sih tidak diganti, ya nih sudah termakan. Dan ini plat ya teman-teman, ini plat, ini besi, tapi di atasnya sini ada seperti bahannya itu seperti ini, seperti kampas kopling, seperti ini bahannya seperti itu. Jadi kalau bahannya itu habis, dia tidak bisa melakukan pengereman. Nah yang direm tuh yang ini teman-teman. Nah yang direm tuh yang ini, yang di strum yang ini. Nah inilah yang mengatur untuk perpindahan gigi untuk di strumnya ini sampai habis seperti ini ya, sampai lecet. Nanti ini kita gosok dulu kalau kita mau pasang kembali. Kalau kita mau pakai ini sih masih bisa dipakai, tapi nanti kita rapikan dulu, kita gosok dulu agar tidak nanti waktu kita ganti baru untuk sabuk brake bandnya ini tidak termakan. Jadi ini yang menyebabkan olinya hitam. Pada saat kita buka, olinya hitam dan kita kira kemarin kampasnya yang habis, ternyata mobil ini sudah pernah di overhaul sebelumnya. Karena terlihat untuk kampasnya itu belum terlalu lama ya teman-teman, karena untuk ini apa nih ya namanya, tulisannya itu masih ada di sini, masih terlihat. Seharusnya kalau misalnya kampas yang sudah lama diganti tuh ini akan terhapus untuk tandanya nih, ada angka di sini ya, angka. Nah ini akan terhapus kalau sudah lama terpakai. Nah ini baru saja diperbaiki juga sepertinya, makanya mungkin mobil ini dijual pemiliknya, karena kemarin sempat mati total, tidak bisa hidup. Jadi karena sudah memakan biaya banyak, jadi mungkin sudah pusing, jadi dijual. Nah jadi kebetulan kemarin waktu kita ambil mobil ini posisinya mati total, jadi kita tidak bisa mengetes untuk bagian transmisinya. Nah tapi ini juga sudah menjadi, mudah-mudahan jadi berkah untuk kita juga, karena ini mobil sudah kita mahari. Nah kebetulan pula posisi lagi mobil sudah hidup, kita tes jalan, ternyata untuk over 2 nya tidak mau. Nah jadi sudah kita periksa kemarin, untuk bagian balap bodi kondisi bagus, untuk filternya kondisi bagus. Dan kecurigaan kemarin itu karena mobil ini tidak ditemukan DTC ya teman-teman. Jadi lampu D itu tidak kedip. Nah kenapa dia tidak kedip? Karena padahal untuk mobilnya tidak mau over atau tidak normal. Jadi seharusnya kalau misalnya tidak normal itu dia pasti akan kedip. Nah misalnya kalau yang seperti itu, dia kalau dia kedip berarti ada yang seperti di solenoid atau di bagian jalur-jalur atau CCM yang bermasalah. Jadi kalau misalnya mekanikalnya yang rusak seperti ini, itu tidak akan masuk ya teman-teman, tidak akan masuk ke DTC. Jadi harus kita lakukan pengecekan lebih teliti kembali. Jadi ini alhamdulillah untuk penyebabnya sudah ketemu di bagian sabuk brake band yang mengalami habis total seperti ini, habis total. Nah ini seharusnya, ini kemarin pemasangannya juga nggak pas ya teman-teman, ini pemasangannya sangat jauh sekali seperti ini. Ini seharusnya dia hanya sedikit sela saja untuk pengencangannya, sela saja sini. Jadi dia begitu kena tekanan di bagian sini tertekan
ini akan menjepit seperti ini. Nah, akan menjepit seperti ini. Jadi perpindahannya untuk gigi 2 dapat dilakukan. Jadi kalau misalnya ini loss, jadi putaran mesin tidak terbaca sama TCM. Jadi TCM tidak akan mengatur untuk perpindahan ke gigi 2. Nah, seperti itu. Jadi ini kemarin penyetelannya seperti ini, sangat longgar sekali. Waktu kita cek dari pala bodi ya, sebelum kita lakukan pembongkaran, pada saat remisi masih di atas, itu kita cek, ini kita pegang dalam kondisi seperti ini, goyang. Nah, jadi sudah terpaksa harus kita turunkan dan kita cek, ternyata ya seperti ini kondisinya. Nah, jadi teman-teman, siapa tahu ada yang mengalami masalah untuk mobil Nissan X-Trail T30 untuk maticnya yang masuk R jeduk, bisa juga dicurigai di bagian ini, bisa juga dicurigai di bagian inhibitor yang ada di tuas yang di bawah ya, yang di sini, yang di samping. Nah, di situ ada juga sensor inhibitor, juga bisa dicek, dibersihkan, coba. Nah, kalau misalnya tidak ketemu juga, nah bisa dicek di bagian ini. Nah, ini juga sangat berpengaruh karena saat putaran, saat kita masuk D dan kita langsung mau mundur, nah ini akan diatur oleh kepala bodi untuk menjepit, memberhentikan ini distrum ini dihentikan, jadi tidak terjadi hentakan. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini jadi kita akan belikan untuk barangnya, nanti kita rakit kembali, kita bersihkan, kita cuci bersih, insya Allah mudah-mudahan berhasil. Oke teman-teman, oke, kita akan lanjut dulu ke part berikutnya untuk membersihkan ini semua, dan nanti akan kita rakit. Untuk pembongkarannya di video kita sudah ada untuk X30 juga sama yang lalu. Untuk pemasangannya nanti ini kita akan record ya teman-teman, kita akan record sampai nanti mobil ini masih bisa perpindahannya sudah normal, nanti kita record juga. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.